Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang berbahagia, jamaah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang menarik pada kesempatan ini untuk kita bahas bersama, mencari kenyamanan hidup, supaya kalaupun kita kaya, berkecukupan ya tetap nyaman. Kalau kurang ya kita tetap bahagia. Nah, di bahasan sebelumnya betapa orang yang lagi bersin, orang yang sedang mendapatkan anugerah kita doakan. Ya, ida atasa, jadi di hadis yang sebelumnya betapa orang yang gebris itu kan lalu kita doakan, ya. Alhamdulillah, lalu dibalas, yarhamkullah, ya. Juga dibalas lagi, ya. Wal yakul lahu akhahu apa? Ya, apa namanya? Satu bentuk ungkapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah mudah-mudahan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Ini kan luar biasa. Saling timbal kasih. Satu anugerah, yang lain mendoakan. Yang lain lagi mendoakan lagi. Dan ini sangat relevan dalam kehidupan kita di era yang serba kompetitif, era globalisasi modern yang sangat luar biasa, untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah, selalu melihat kenyataan yang ada itu sebagai anugerah yang mesti disyukuri, bukan melihat teman-teman yang lain yang seakan lebih tinggi dan temannya yang diiri itu secara tidak langsung sebenarnya juga ingin seperti dirinya. Nah, ini wang sinawang ini kadang tidak membuat kita kondusif, lalu membuat kita tidak dan nyaman. Oleh karena itu, maka di dalam kerangka ini kita mestinya untuk saling mensupport, bukan justru saling menjatuhkan. Hadis yang lain dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat orang itu yang lebih rendah, lebih bawah. Kalau kita sedang ada di dalam posisi ingin meniru pada yang lain yang lebih baik, tentu dalam atas yang baik. Oh, dia itu rajin sekali belajar, ya boleh untuk kemudian kita iri, boleh. Itu memang Rasulullah menandaskan itu. Oh, dia itu pembaca Al-Quran dan selalu mengamalkan, boleh. Bahkan orang itu memiliki harta yang banyak lalu dia berbagi selalu dengan harta anugerah Allah, boleh sekali kalau pada wilayah itu. Nah, yang tidak dibolehkan adalah melihat sisi-sisi materi keduniawian yang justru membuat kita menjadi kompetisi yang tidak sehat, menurunkan derajat kemuliaan kita pada asfal. Nah, asfal ini yang kemudian kita lihat adalah kalau sedang kita dalam posisi tidak memiliki, maaf, misalnya uang 1 juta, ya jangan lihat yang punya 2 juta, kita nggak akan tentrem. Kalau kita belum punya rumah kontrakan, jangan lihat teman kita yang sudah punya rumah, akhirnya tidak menjadi tentram. Begitupun pada sisi yang lain. Wah, dia itu sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, kalau pada sisi itu tentu boleh, karena pendidikan tentu berkorelasi dengan ilmu. Tapi yang bersifat misalnya tadi itu kendaraan, mobil dan lain sebagainya, membuat kemudian kita tidak nyaman, hidup kita kemerungsung, ya, secara bahasa Jawa. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallah alaikum. Nah, jadi sesungguhnya kita ini diharapkan untuk selalu berbuat yang baik, sehingga kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik di dalam sisi-sisi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kenikmatan hidup itu menjadi hal yang baik dan positif. Nah, karena itulah para sahabat jamaah yang berbahagia, ketika kemudian kita bisa meneguhkan diri kita untuk mampu yang lebih bawah, kita lihat insya Allah lah lebih nyaman kehidupan kita, tidak serakah, tidak iri dengki, tidak hasud dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah penyakit jiwa kita. Wal ismu hakam fi sadrika wa karihta ayatla alaihin nas. Jadi albir husnul khulq, kebaikan itu sendiri adalah adab yang baik, ya. Wal ismu mahaka fi sadri qari ta'iyatli alaihin nas. Jadi keburukan itu sesuatu yang tidak nyaman di dalam diri kita. Jadi kalau kemudian kita melakukan hal yang buruk, maka dia itu atau kita sendiri sedang dalam kondisi yang ragu, tidak nyaman menjalankan hal-hal yang buruk. Karena itulah maka dalam menjalankan kehidupan ini jangan sampai kita sendiri tidak nyaman melakukan apa yang menjadi pilihan hidup kita.
kita sudah dibimbing oleh Allah dengan akal pikiran yang bagus, kebatinan yang bagus. Kenapa lalu kemudian kita memilih yang tidak baik? Al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu sudah jelas. Perilaku yang tidak baik, berzina, yang mengumpat, memaki, yang kemudian mengiri, hasud, serakah dan sebagainya itu jelas haram. Sedangkan kemudian di sini ada hal-hal yang baik, birrul walidain, sholat yang bagus, puasa, membantu yang lainnya. Itu hal-hal yang sangat dianjurkan, diwajibkan. Bersedekah, berbagi, senyum, dan sebagainya. Itu hal-hal yang baik. Nah, kenapa kemudian pilihan-pilihan itu lalu kepada pilihan yang tadi, yang haram, pilihan yang tidak menyehatkan di tubuh ataupun di qalbu kita, karena ada nafsu. Innan nafs la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya nafsu selalu menghantarkan kepada hal yang buruk. Karena itulah para sahabat yang berbahagia pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, tanamkan dalam diri kita kesabaran, ketabahan yang mudah-mudahan membuat kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Ya, hindari kemalasan, laziness, ya, hindari hal-hal yang tidak baik. Ya, karena itu membuat kehidupan jauh tidak lebih menguntungkan. Selalu ya semangat diri kita untuk menuntut ilmu, karena apa? Ilmu itu menghantarkan kepada kita hidup yang lebih mudah. Termasuk tadi ilmu bagaimana kita memanage diri kita terhadap materi duniawi ini, karena tidak setiap kita diuji oleh Allah kecukupan materi, maka lihatlah materi itu sebagai jalan menuju ridha Allah. Bukan sebaliknya, justru materi menyesatkan kita, membuat jarak antara persaudaraan sesama muslim, dan bahkan naudzubillah justru materi ini menjauhkan diri kita dari mahabbah Allah, dari dekatnya kita kepada Allah. Dan hakikat hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya hidup ini, kehidupan ini diciptakan oleh Allah supaya kita apa? Selalu segala aktivitas kita berujung ibadah kepada Allah. Demikian, semoga mencapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.